Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Iwayan Gede Suarjana ST MRG. Kami dari kelompok 6 dari 17 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam penyelesaian tugas ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Nama-nama anggota kelompok 6. Pertama, saya sendiri, Romoli Valentina Simbolon. Kedua, Rizal. Ketiga, Tiara Rantung. Keempat, Sartika Pare. Kelima, Nuryanti Pakaya. Keenam, Patricia Palumpun. Ketujuh, Putri Makapuhe. Kedelapan, Sandra Rampen. Ke-9, Siron Kogoya. Ke-10, Riris Jernita. Ke-11, Olivia Nayoan. 12, Monica Kaunang. Ke-13, Rahel Walewangko. 14, Regina Buluran. 15, Serendayo. 16, Pinkan. Ke-17, Kiran V. Maisio. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi. Adapun topik yang akan kami bahas dalam video ini adalah isu kesehatan lingkungan tentang makanan dan minuman. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu makanan. Makanan adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Makanan yang dimakan bukan saja memenuhi gizi dan mempunyai bentuk menarik, akan tetapi harus aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan kimia yang dapat membuat penyakit. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, penyehatan makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ada dua faktor yang menyebabkan suatu makanan menjadi berbahaya bagi manusia, antara lain. Yang pertama, kontaminasi. Jadi, makanan itu bisa berbahaya jika terkena kontaminasi dari parasit seperti cacing dan amuba. Lalu bisa juga terkontaminasi karena golongan mikroorganisme, misalnya seperti Salmonella dan Shigella. Lalu bisa terkontaminasi juga dengan zat kimia seperti bahan pengawet dan pewarna. Yang kedua, makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya, tetapi tetap dikonsumsi oleh manusia karena ketidaktahuan. Lalu itu bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, secara alami makanan itu memang telah mengandung zat kimia beracun, seperti singkong yang mengandung HCN, ikan dan kerang yang mengandung toksik tertentu. Yang kedua, makanan dijadikan sebagai media perkembangbiakan sehingga dapat menghasilkan toksin yang berbahaya bagi manusia. Misalnya seperti kasus keracunan makanan akibat bakteri. Yang ketiga, makanan sebagai perantara. Jadi, jika suatu makanan yang terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia, di dalam tubuh manusia, agen penyakit pada makanan itu memerlukan masa inkubasi untuk berkembang biak dan setelah beberapa hari dapat mengakibatkan munculnya gejala penyakit, misalnya penyakit tifoid abdominalis dan disentri basilar. Itu adalah pengertian dari makanan dan 2 faktor penyebab makanan bisa berbahaya. Sekarang pengertian dari minuman. Jadi, tak hanya makanan yang bernutrisi. Jadi kita juga disarankan untuk mengonsumsi minuman sehat demi terjaganya kesehatan sekaligus mengurangi risiko mudah terserang penyakit. Seperti yang sudah kita ketahui, tubuh sebagian besar terdiri dari air, sehingga kebutuhan air dalam tubuh harus selalu terpenuhi agar sistem metabolisme dan kinerja organ tetap berjalan dengan lancar. Jadi, bukan sembarangan air yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena air yang bisa masuk ke dalam tubuh kita adalah air yang bersih dan air yang sudah dimasak, sehingga air itu bebas dari kuman. Dan tidak hanya itu, air tersebut juga harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh, bukan zat-zat yang malah memperberat kinerja organ kita.
Berikut adalah daftar minuman sehat yang terbaik menurut American Journal of Clinical Nutrition yang seharusnya lebih sering kita minum. Yang pertama adalah air putih. Kita sudah tahu air putih sangat penting untuk tubuh kita, karena di dalamnya ada H2O murni, dan zat ini juga mampu memulihkan cairan yang hilang melalui metabolisme, pernapasan, keringat, dan pembuangan limbah. Air putih juga adalah minuman yang sempurna untuk memuaskan dahaga dan menyebarkan kembali sistem tubuh kita. Sehingga wajar para ahli menyarankan agar kita lebih sering minum air putih. Yang kedua adalah susu. Terdapat 3 jenis susu yang tergolong dalam minuman sehat dan sangat disarankan untuk lebih sering dikonsumsi. Jenis susu tersebut adalah susu rendah lemak, susu skim, dan susu kedelai. Yang ketiga, minuman kalori dengan kandungan nutrisi. Kategori ini mencakup seperti jus buah, jus sayuran, susu murni, minuman olahraga, dan air yang mengandung vitamin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori dasar sanitasi makanan. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu sanitasi. Sanitasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan dini setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman hukuman penyebab penyakit. Misalnya seperti mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi makanan memiliki tujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan atau pemborosan makanan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip pengolahan, penyimpangan, dan penyajian makanan. Yang pertama, prinsip pengolahan makanan. Penjaga makanan atau sering disebut adalah food handler, yang artinya orang yang terlibat selama proses memasak makanan. Cara pengolahan makanan terdiri dari yang pertama, alat. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang harus bersih. Yang kedua, bahan. Bahan yang digunakan haruslah bahan yang masih bagus untuk bahan sayur dan buah, dan kita juga harus memperhatikan kebersihan saat mencucinya. Kedua, prinsip penyimpanan makanan. Prinsip penyimpanan makanan ditujukan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri laten, yang dimana bakteri ini adalah penyebab dari penyakit. Lalu, untuk mengawetkan makanan dan mengurangi pembusukan, tujuannya yaitu mencegah pertumbuhan dan perkembangan bakteri, mengawetkan makanan dan mengurangi pembusukan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan makanan adalah yang pertama, makanan yang disimpan diberi tutup. Yang kedua, lantai atau meja yang digunakan untuk menyimpan makanan harus bersih. Yang ketiga, makanan tidak boleh disimpan dekat sumber pencemar. Yang keempat, makanan disajikan sebelum diolah harus dicuci dulu. Yang kelima, makanan yang dipak dengan karton tidak disimpan pada tempat yang basah. Ketiga, prinsip penyajian makanan. Prinsip penyajian makanan ini harus diperhatikan. Yang pertama, tempat penyajiannya, alat-alat penyajiannya, dan tenaga penyaji. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan sesuai dengan prinsip higienis dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip wadah. Yang kedua, prinsip kadar air. Yang ketiga, prinsip edible part. Yang keempat, prinsip pemisahan. Yang kelima, prinsip panas. Yang keenam, prinsip alat bersih. Yang ketujuh, prinsip handling. Hai, saya Riris Jernita. Saya akan melanjutkan materi hasil presentasi kami. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sanitasi makanan dan minuman. Faktor yang mempengaruhi sanitasi makanan dan minuman ada 3, yaitu yang pertama, faktor makanan, yang kedua, faktor manusia, yang ketiga, faktor perawatan. Yang pertama, faktor makanan. Sumber bahan makanan harus memenuhi syarat sanitasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran.
pengangkutan bahan makanan. Cara mengangkut makanan harus memenuhi syarat sanitasi. Pengangkutan tersebut dilakukan dari sumber ke pasar atau dari sumber ke tempat penyimpanan agar tidak tercemar oleh kontaminan dan tidak rusak. Penyimpanan bahan makanan. Tidak semua makanan langsung dikonsumsi, tetapi mungkin sebagian disimpan dalam skala kecil di rumah maupun skala besar di gudang. Syarat sanitasi tempat penyimpanan atau gudang makanan. Yang pertama, tempat penyimpan makanan dibuat sedemikian rupa sehingga binatang seperti tikus, serangga tidak dapat bersarang. Yang kedua, jika tidak menggunakan rak, harus disediakan ruang untuk kolong agar mudah membersihkannya. Yang ketiga, suhu udara dalam gudang tidak lembab untuk mencegah tumbuhnya jamur. Yang keempat, memiliki sirkulasi udara yang cukup. Yang kelima, memiliki pencahayaan yang cukup. Yang keenam, dinding bagian bawah dari gudang harus dicat putih agar mempermudah melihat jejak tikus. Yang ketujuh, harus ada jalan dalam gudang. Selanjutnya, pemasaran bahan makanan. Tempat penjualan atau pasar harus memenuhi syarat sanitasi antara lain kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan memiliki alat pendingin. Yang berikutnya, pengolahan makanan. Proses pengolahan makanan harus memenuhi syarat sanitasi, terutama berkait dengan kebersihan dapur dan alat-alat perlengkapan masak. Selanjutnya, penyajian makanan. Penyajian makanan harus memenuhi syarat sanitasi yaitu bebas dari kontaminasi, bersih dan tertutup, serta dapat memenuhi selera makanan pembeli. Yang selanjutnya, penyimpanan makanan. Makanan yang telah diolah disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi dalam lemari atau alat pendingin. Yang kedua, faktor manusia. Orang yang bekerja pada tahap pengolahan makanan harus memenuhi syarat sanitasi seperti kesehatan individu. Individu tersebut tidak memiliki penyakit infeksi atau bukan karier dari suatu penyakit. Selanjutnya, faktor perawatan. Kebersihan dan cara penyimpanan peralatan pengolahan makanan harus memenuhi syarat sanitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontaminasi makanan. Foodborne disease mencakup spektrum yang luas dari penyakit dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkembang di seluruh dunia. Kontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap tahap dalam proses dari produksi pangan untuk konsumsi atau farm to fork dan dapat hasil dari pencemaran lingkungan termasuk pencemaran air, tanah, atau udara. Ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada makanan. Yang pertama adalah Staphylococcus aureus. Yang kedua adalah Escherichia coli. Yang ketiga Salmonella. Yang keempat Streptococcus. Yang kelima Listeria monocytogenesis. Yang keenam Campylobacter jejuni. Yang ketujuh Clostridium perfringens. Yang kedelapan Clostridium botulinum. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kontaminasi makanan. Pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah pencemaran mikroorganisme sebelum dipanen atau dipotong. Pencegahannya pada peternakan dapat dengan menyiapkan lahan yang cukup agar tidak timbul kesesakan pada peternakan. Tanaman tidak boleh dipupuk dengan kotoran manusia dan disiram dengan air yang tercemar. Sedangkan pencemaran sekunder adalah pencemaran mikroorganisme sesudah dipanen atau dipotong. Pencucian yang bersih dan teratur serta disinfeksi atau sanitasi dari semua alat pengolahan dan permukaan yang berhubungan dengan bahan pangan sangat penting guna menurunkan tingkat pencemaran sekunder. Kebiasaan pribadi para pekerja dan konsumen dalam mengolah makanan dapat merupakan sumber utama dari pencemaran sekunder, terutama karena bakteri Staphylococcus aureus. Kontaminasi silang adalah kontaminasi pada bahan makanan mentah ataupun makanan masak melalui perantara. Kontaminasi silang dapat terjadi selama makanan dalam bahan persiapan, pengolahan, pemasakan maupun penyajian. Kontaminasi silang terjadi jika zat-zat
pencemaran berpindah dari satu makanan ke makanan lain melalui permukaan benda selain makanan. Contohnya adalah daging dan telur. Selain itu, kontaminasi silang juga dapat terjadi melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan peralatan masak seperti pisau dan talenan untuk berbagi jenis makanan secara bergantian tanpa dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, meletakkan makanan mentah berdampingan atau dekat dengan makanan yang telah dimasak. Yang ketiga, serangga. Yang keempat, binatang peliharaan. Yang kelima, tubuh manusia. Yang keenam, tanah. Yang ketujuh, makanan hewan. Untuk menghindari kontaminasi silang, proses penyimpanan masing-masing bahan makanan juga harus diperhatikan. Yang pertama, pisah-pisah bahan makanan berdasarkan kecepatan rusaknya. Yang kedua, jangan campur daging mentah dengan sayur mentah dalam satu kemasan. Yang ketiga, daging-daging sebaiknya disimpan di lemari pembeku. Yang keempat, jangan campur bahan mentah dengan bahan matang. Yang kelima, mencuci alat makanan menggunakan ember sangat tidak disarankan, apalagi jika air di dalam ember tersebut digunakan untuk membilas. Yang keenam, memisahkan makanan mentah dengan masakan matang. Yang ketujuh, penggunaan lap untuk tangan dan untuk alat makan dibedakan karena di tangan terdapat bakteri Staphylococcus sp. Pengawasan sanitasi makanan. Pada prinsipnya, langkah-langkah pelaksanaan pengawasan terhadap sanitasi suatu produk makanan dimulai dari proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan ke konsumen. Dengan demikian, konsumen akan mendapat makanan yang berkualitas baik dan terhindar dari bahaya yang mungkin diakibatkan oleh makanan tersebut. Landasan hukum pengawasan sanitasi adalah undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Mengenai makanan, ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu produsen dan konsumen. Untuk menjaga kesehatan pihak konsumen, maka perlu diadakan pengawasan terhadap makanan jadi atau bahan makanan, terutama mengenai segi sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandung suatu beracun atau substansi yang membahayakan. Yang kedua, tidak mengandung suatu bagian yang menunjukkan kebusukan. Yang ketiga, tidak ada tanda pemalsuan. Yang keempat, harus cocok untuk konsumsi manusia. Yang kelima, harus diolah, dipersiapkan, diawetkan, dibungkus, dan disimpan menurut persyaratan. Selanjutnya yaitu pengaruh makanan terhadap kesehatan. Adapun pengaruh makanan terhadap kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan energi. Zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat-zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua yaitu pertumbuhan jaringan tubuh. Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan menggantikan sel-sel yang rusak. Dalam fungsi ini, ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat pembangun. Yang ketiga yaitu mengatur proses tubuh. Protein, mineral, air, dan vitamin diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Protein mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektif dan bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal, saraf, dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi di dalam tubuh termasuk proses menua. Air diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh seperti di dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, dan mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembangunan sisa-sisa atau ekskresi, dan lain-lain proses tubuh. Selanjutnya itu peraturan dan undang-undang terkait pelaksanaan higien dan sanitasi makanan dan minuman. Perundang-undangan yang mengatur penyehatan makanan, kebijakan atau ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Dalam pasal 67
keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Yang kedua itu dalam pasal 68, pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Selanjutnya dalam pasal 69, penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui sanitasi pangan. Selanjutnya pasal 70, sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Pasal 71, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Pasal 72, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi administratif. Pasal 73, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Pasal 74, pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan. Pasal 75, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditentukan dan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Pasal 76, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Sanksi hukum. Pasal 133, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun dan menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau paling banyak denda 100 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 148 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 sampai pasal 145 dilakukan oleh koperasi selain pidana dan penjara dan pidana denda terhadap pengurusannya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda terhadap perseorangan.